peragawati kondang di tahun 70-an kini adalah wanita karir yang sukses. Ia merancang busana, mengeluarkan produk kecantikan, parfum, dan lain-lain. Dari dunia model, Poppy mengembangkan bisnis fashion menjadi entrepreneur yang berorientasi ekspor. Halo wanita, apa kabar? Kembali saya Diani Tami akan menemani Anda dalam acara Halo Wanita. Wanita, dalam jumpa kita kali ini akan diawali dengan kisah sukses dari Poppy Darsono, seorang peragawati kondang yang beralih menjadi entrepreneur. Kemudian juga akan tampil Dr. Hewan Ligaya Tumbelaka yang juga merupakan seorang star bookkeeper. Kira-kira profesi apa itu ya? Kemudian nanti Anda juga bisa melihat indahnya kilauan aksesoris kristal warna-warni. Dan tidak ketinggalan topik yang sangat seru yaitu afterplay. Apa bedanya dengan foreplay? Anda bisa lihat apa pendapat dari Yuni Sara dan Ferdi Hasan mengenai hal tersebut. Kalau Anda ingin presentasi Anda sukses, sebaiknya Anda simak rubrik Works. Dan jangan sampai ketinggalan cerita yang sangat mengharukan dari keluarga Ibu Eni dan juga Anto yang hampir seluruh anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa setelah menikah dan mempunyai anak. Wanita, dalam menjalani kehidupan kita harus berkreativitas. Karena tanpa kreativitas, hidup seolah tanpa warna. Kreativitas jugalah yang membawa kesuksesan bagi Poppy Darsono. Dari seorang peragawati dan model, beliau beralih menjadi entrepreneur atau pengusaha. Bidang yang digelutinya pun bukan cuma bidang fashion, melainkan sampai ke bursa saham. Kita simak saja close up bersama Poppy Darsono. Wanita, Poppy Darsono peragawati kondang di tahun 70-an kini adalah wanita karir yang sukses. Ia merancang busana, mengeluarkan produk kecantikan, parfum, dan lain-lain. Dari dunia model, Poppy mengembangkan bisnis fashion menjadi entrepreneur yang berorientasi ekspor. Karena memang saya tahun 70-an saya model belum banyak, jadi walaupun saya tidak terlalu tinggi, saya masuk salah satu top model gitu. Nah, saya banyak bergaul dengan dunia produser karena misalnya saya foto buat wig, buat bulu mata palsu, buat jeans, buat butik, otomatis saya bergaul dengan pengusaha-pengusaha. Otomatis saya mempunyai kontak dengan mereka dan saya belajar. Dan di situ saya mulai bangkit pemikiran saya bahwa barangkali yang pas untuk saya adalah menjadi entrepreneur. Ya, dan setelah itu visi saya ke situ arahnya. Jadi apapun yang saya lakukan, walaupun saya melakukan hal-hal yang bersifat artistik, desain misalnya, tetap hubungannya dengan industri. Dan saya bergaul dengan teman-teman dari kalangan Tionghoa, ya, Chinese, karena saya pikir mereka sudah mempunyai konsep, sudah mempunyai wawasan, dan dari waktu ke waktu mereka selalu mentopikkan isunya itu adalah untuk bisnis. Dan saya belajar banyak. Selain namanya menjadi label produk fashion dan kosmetik, mendirikan sekolah fashion, bahkan perusahaan sekuritas.
saya kira parfum di Indonesia ya salah yang mempunyai brand nama ya, yang di launch atas nama desainer Indonesia, barangkali saya yang pertama dan saya bangga untuk itu. Ya, kemudian parfum untuk pria juga, kosmetik, lipstick dan lain-lain ya. Kemudian saya ada sekolah fashion international, LaSalle International College ya. Itu rame-rame dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan pihak Kanada. Tempatnya di Ambassador ya, sekarang sudah mulai banyak muridnya. Itu juga masih di bidang mode, make up tadi, perfume, sekolah fashion, pabrik garment yang ekspor 100% jeans ya, mass product tapi juga good quality untuk Levi's, untuk Karstadt, untuk Bickerman. Kemudian high fashion seperti ini yang saya pakai sekarang, dari batik, dari sutra tenun ya. Kemudian ada yang second line saya Poppy, kemudian ada sekolah fashion. Ya berarti fokus saya itu adalah ke dunia mode. Bahwa teman-teman saya kemudian mendirikan capital ini security house ya, security company yang kemudian kita belakangan join sama Panin jadi Panin Sekuritas. Ya kok orang-orang suka bingung kok tiba-tiba Poppy ada di bidang itu, tapi karena sebenarnya karena partner-partner saya gitu ya. Oke, jadi saya juga sedikit-sedikit saya mengerti dan saya akhirnya harus terpaksa mengikuti terus karena kan uang kita ditanam di situ, di saham dan segala dan sebagainya. Ya oke lah, jadi pinter juga. Belajar membuat dan memotong pola dari sang ibunda, Poppy kini berbisnis di bidang fashion, satu hal yang dulu tidak pernah terpikirkan di benaknya. Saya belajar dari dia untuk potong baju sendiri sekarang, tanpa berpikir bahwa saya akan menekuni itu menjadi profesi saya. Karena cita-cita saya jadi dokter. Wah, kalau kita dokter kan kayaknya orang tua aja takut sama dokter. Jadi, wah saya harus jadi itu. Poppy pun pernah mengecap pendidikan di bidang sinematografi IKJ. Dia merasa beruntung karena guru-gurunya ketika itu orang-orang besar di dunia seni, antara lain almarhum Syuman Jaya dan Ami Priyono. Barangkali dasar dari wawasan-wawasan saya, cara saya berpikir itu didasari karena saya sekolah di tim, walaupun saya tidak selesai sekolah di tim karena saya keburu pindah ke Paris untuk meneruskan sinematografi sebetulnya, tetapi di sana saya ketemu dengan istri seorang fotografer yang sangat terkenal, Ratna Kartirosong, yang mana orang Indonesia. Nah, dia melihat saya, kok kamu pasti mestinya jadi desainer. Terus saya dimasukin ke sekolah mode dan saya langsung berubah haluan, yang tadinya mau sekolah sinematografi masuk ke sekolah mode di Esmod, yang mana sekarang Esmod sudah dibuka di Jakarta. Dididik keras dalam keluarga militer, menumbuhkan leadership yang besar dalam diri Poppy. Ayah saya dari kecil mendidik saya untuk menjadi pemimpin. Karena saya nomor 1, jadi biarpun adiknya laki, saya harus mimpin. Jadi kalau ada adik saya yang nakal, saya ikut diserap. Ya saya juga jadi keras sama adik-adik saya karena saya akan disalahkan gitu. Kemudian juga secara horoskop, saya juga seneng membaca, bukan mendalami, membaca. Ternyata yang kalau kelahiran seperti saya itu memang dia adalah seorang organizer, mempunyai bakat kepemimpinan, juga orang yang bertanggung jawab. Poppy Darsono adalah wanita sukses. Tapi apa arti wanita sukses bagi seorang Poppy Darsono?
ukuran sukses perempuan tentunya kalau dia ya tadi itu kalau dia udah bisa udah bisa jadi pemimpin, udah bisa mengorganisasi perusahaan, rumah tangga dan lain-lain, berarti secara skop kecil ya dia udah bisa dibilang sukses karena dia mandiri. Dia mandiri dalam arti bebas berpikir, bebas menentukan sikap, kemudian juga secara ekonomi dia independen. Ya, nah itu ya udah itu menurut saya sukses.